Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang materi fenomenologi yang beranggotakan Muhammad Didit Darmawan, yaitu saya sendiri, Ayu Anggraini Tandi Limbong, Nur Mutmainah, Reski Andriawan, dan Yulia Maharani. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian fenomenologi. Pengertian fenomenologi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu phenomenon yang berarti realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Adapun secara terminologi, fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Jadi, fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi dan disiplin, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasi fenomena, atau suatu studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita dan bagaimana penampakannya. Fenomenologi menurut para ahli. 1. Menurut Edmund Husserl. Menurut Edmund Husserl, prinsip segala prinsip ialah bahwa hanya intuisi langsung dengan tidak menggunakan pengantara apapun juga dapat dipakai sebagai kriteria terakhir di bidang filsafat. Hanya apa yang secara langsung diberikan kepada kita dalam pengalaman dapat dianggap benar dan dapat dianggap benar sejauh diberikan. 2. Menurut Alfred Strauss. Dalam teori fenomenologi Alfred Strauss ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Esensi dari pengetahuan dalam kehidupan sosial menurut Alfred Strauss adalah akal untuk menjadi sebuah alat kontrol dari kesadaran manusia dalam kehidupan kesehariannya. 3. Menurut Peter L. Berger. Peter L. Berger menyatakan bahwa hubungan manusia dengan masyarakat merupakan suatu proses dialektis yang terdiri atas tiga momen, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia terus-menerus ke dalam dunia dalam kegiatan fisik maupun mental. Terdapat beberapa kerangka fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmu. Di antaranya, yang pertama yaitu fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu atau sesuatu sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia atau cara manusia dalam mengalami sesuatu, termasuk di dalamnya arti dari sesuatu tersebut yang dimiliki oleh manusia dalam pengalamannya. Fenomenologi mempelajari tentang kesadaran pengalaman manusia sebagai pengalaman subjektif atau dari sudut pandang orang pertama. Bidang disiplin fenomenologi kemudian dibedakan dan berhubungan dengan bidang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Kemudian yang kedua yaitu fenomenologi sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Tradisi filsafat yang berkembang pada awal abad ke-20 di benua Eropa, khususnya di Jerman, yang dipelopori oleh beberapa filsuf terkenal. Dalam pergerakannya, bidang disiplin fenomenologi dipandang sebagai dasar bagi semua filsafat. Richard L. Lanigan dalam karyanya yang berjudul The Phenomenology of Human Communication as a Real Rhetorical Ethic yang menyatakan bahwa fenomenologi sebagai pergerakan dalam sejarah filsafat meletakkan tujuan dan arah dalam teori dan praksis yang disebut dengan pengalaman sadar, misalnya hubungan antara manusia dan tempat ia hidup. Beliau juga menjelaskan bahwa fenomenologi sebagai sebuah teori menekankan dirinya dengan alam dan fungsi kesadaran. Dengan demikian, fenomenologi adalah sebuah pergerakan bersejarah, tradisi filsafat eksistensial, dan metodologi penelitian yang mencontoh filsafat ilmu. Dan yang terakhir yaitu fenomenologi sebagai metode. Dalam sejarah ilmu manusia dan filsafat, salah satu pendekatan yang terbaik untuk memahami ruang lingkup pengalaman kesadaran manusia adalah fenomenologi.
Tidak seperti hewan atau mesin, manusia memiliki fungsi dalam 3 tingkatan simultan kesadaran yang mengintegrasikan ekspresi dan persepsi dari afeksi atau emosi, kognitif atau pikiran, dan konatif atau tindakan yang bertujuan. 3 tahapan prosedur yang terdiri dari deskripsi, reduksi, dan interpretasi mengacu pada proses dasar dari komunikasi, yaitu understanding atau memahami, acknowledging atau mengakui, dan agreeing atau menyetujui. Sebagai sebuah praksis, fenomenologi berjalan dengan menggunakan metodologi investigatif untuk menjelaskan pengalaman manusia. Menurut Richard, fenomenologi sebagai metodologi memiliki 3 tahapan proses yang saling bersinergi, yaitu yang pertama, deskripsi fenomenologis yang digunakan untuk mengingatkan jika kita berhubungan dengan capta atau pengalaman dasar. Yang kedua yaitu reduksi fenomenologis yang bertujuan untuk menentukan bagian mana dari deskripsi yang penting atau bagian mana yang tidak penting. Artinya, reduksi fenomenologis bertujuan untuk melakukan isolasi suatu objek dari kesadaran yang masuk ke dalam pengalaman yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu interpretasi fenomenologis, yang pada umumnya dimaksudkan untuk menjelaskan pemaknaan yang lebih khusus atau yang lebih penting dalam reduksi dan deskripsi dari pengalaman kesadaran yang tengah diselidiki. Secara teknis, interpretasi disebut secara beragam dengan semiotik atau analisis hermeneutik. Semiologis adalah studi yang mempelajari sistem lambang atau kode-kode, dan hermeneutik semiologi adalah hubungan khusus yang menyatukan deskripsi dan reduksi. Prosedur dan fokus penelitian. Fokus penelitian fenomenologi selalu berusaha untuk mereduksi pengalaman-pengalaman pribadi ke dalam topik pemaknaan atau esensi universal atau esensialisasi dari suatu fenomena yang dilihat oleh sekelompok individu. Perlu dicatat sekali lagi bahwa pengalaman tersebut merupakan pengalaman dari suatu individu dan meneliti kumpulan cerita dari sekelompok individu untuk dicari pertanyaan maknanya. Pada bagian ini, pakar metodologi Creswell memaparkan langkah-langkah atau prosedur dalam penelitian fenomenologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa apakah rumusan masalah yang relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis, di mana rumusan masalah penelitian yang relevan menerapkan fenomenologi merupakan masalah penelitian yang sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya. Pemahaman terhadap pengalaman tersebut kemudian digunakan untuk membantu proses pengembangan kebijakan terhadap fenomena yang diteliti. Kedua, dalam menyusun masalah penelitian, peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya dari sekelompok individu yang mengalaminya. Contohnya, apa maknanya menjadi seorang profesional? Apa maknanya menjadi korban HIV atau AIDS? Apa maknanya yang kehilangan sesuatu atau orang yang disayangi, dan lain sebagainya. Ketiga, peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitiannya. Upaya ini disebut dengan bracket keluar, yang bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan seobjektif mungkin terhadap fenomena secara pribadi oleh informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti sendiri. Sebagai contoh studi fenomenologis tentang orang-orang yang baru saja patah hati, fenomenolog harus sejauh mungkin meninggalkan pengalamannya patah hati. Keempat, fenomenologis data berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena-fenomena. Riset data fenomenologis diperoleh dari wawancara dengan sekelompok individu, jumlahnya tidak dapat ditentukan. Beberapa peneliti membaca antara 5-25 orang. Pertanyaan yang diajukan seorang fenomenolog bisa beragam, tipikalnya. Peneliti menanyakan tentang apa yang terjadi dan bagaimana fenomena tersebut bisa sesuai. Kelima, proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu dengan
ditranskrip, lalu masuk pada rumusan masalah. Peneliti melakukan coding, clustering, pelabelan, dan melakukan interpretasi, di mana proses tersebut berlangsung bolak-balik menganalisis data kualitatif pada umumnya. Yang terakhir, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis yang mengandung narasi verbatim, secara garis besar berupa deskripsi tekstual tentang apa yang diminati oleh partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya. Nah, dari deskripsi tekstual tersebut, peneliti mendeskripsikan esensi universal dari fenomena yang ditelitinya. Tipikal deskripsi yang telah disusun dalam fenomenologi riset adalah paragraf yang cukup panjang dan mendalam. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan, kekurangan, dan tujuan. Kelebihan yang dimaksud yang pertama adalah fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, dengan tidak manipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Yang kedua, fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar objektif. Fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Kekurangannya yaitu tidak dapat bebas dari nilai, tetapi bermuatan nilai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang murni, objektif, tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya. Demikian pemaparan dari video kami, yaitu tentang fenomenologi. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.